Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Apa kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Tapi sebelumnya Ibu Guru mau lihat dulu apa ada teman kalian yang tidak masuk. Ibu Guru absen dulu ya. Tapi diperbaiki dulu tasnya, ditaruh dulu deh ya. Iya. Anida, jilbabnya dirapikan nak. Iya. Ifsat, duduknya agak geser Ifsat. Ya pinter. Ibu Guru absen dulu ya. Rizka, Nia, Risa, Anida, Putri Sari, Putri Febri, Ayu, Nadia, Akila, Ifsat. Ada yang Ibu Guru belum absen? Nah, sudah masuk semuanya? Sudah. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran supaya kita ilmunya kita berkah dan kita jadi tambah pintar, kita berdoa dulu ya. Siap Rizka pimpin temannya berdoa? Tapi sebelum berdoa, Rizka kasih yel-yel dulu ya. Siap Rizka? Siap? Ayo silahkan berdiri. Rizka pimpin temannya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Empat jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Siap untuk berdoa? Siap berdoa teman-teman? Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'au wa zidna ilma wa alhiqna bis-sholihin. Allahumma astur aiba sayyidi anni wa la tujhib barakata ilmihi minni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Innaka hamidun majid. Nah, untuk lebih semangat lagi supaya lebih ceria lagi ya, kalian tidak ngantuk lagi ya. Nah, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Salah satu lagu wajib nasional yang berjudul apa? Dari Sabang sampai Merauke. Coba berdiri dulu semuanya. Berdiri. Nah, siap? Siap kita bernyanyi? Siap.
menyimak video tentang sistem pernapasan pada manusia, kalian dapat menyebutkan bagian organ pernapasan dan fungsinya. Kemudian setelah kalian lihat, kalian lihat gambar, tahu sebutkan organ-organ pernapasan, nanti kalian akan menggambar sistem organ pernapasan pada manusia. Kemudian yang kedua, di buku paket ada teks bagaimana cara memelihara organ pernapasan. Ya, kalian membaca, nanti setelah kalian membaca kalian akan mengerti. Oh ya, ini adalah cara-cara kita untuk menjaga supaya organ pernapasan kita sehat. Ya, yang ketiga, nah setelah kalian membaca teks, mendengar penjelasan dari ibu guru, kalian akan bisa mengidentifikasi ciri-ciri gambar cerita dan informasi tentang karya gambar cerita. Yang keempat, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, kalian dapat menuliskan dan menemukan informasi tentang karya gambar cerita dengan pertanyaan apa, terus gimana, sekarang supaya lebih jelas tentang sistem organ pernapasan manusia, Ibu Gun akan menayangkan sebuah video tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, diperhatikan ya. Lucu videonya. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Mampu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan hidup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Bulan, kamu tahu enggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tengkorak atau taring, dalam tenggorok atau trachea, dalam tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, people. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, people. Karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Berarti, pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berrelaksasi. Posisi diafragma menunjuk ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Bula. Lalu, gimana kalau diasap melepaskan bbm asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Nah, sudah. Tadi sudah kalian menonton video tentang apa? Iya, sistem organ pernapasan pada manusia. Sudah diamati? Sudah diingat apa saja yang ada di video? Coba Ibu Guru tanya sekarang. Sebutkan bagian-bagian sistem organ pernapasan beserta fungsinya. Siapa yang mau? Iya, coba Akila. 1. Hidung. Hidung, fungsi hidung adalah menghirup oksigen atau O2 dan sebagai jalur keluar karbon dioksida atau CO2. Nah, ada hidung yang pertama. Fungsinya adalah sebagai Jalur jalur masuknya
atau CO2. Siapa lagi yang mau? Iya, Dea. Yang kedua, bagiannya yang kedua apa? Tenggorokan. Tenggorokan berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam trakea. Nah, ada yang kedua tenggorokan. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk ke dalam trakea. Siapa lagi yang mau? Ya, Rizka. 3. Laring atau pangkal tenggorokan. Fungsinya adalah pada saat menelan makanan, batu pangkal melipat ke bawah menutupi laring sehingga mencegah terjadinya makanan yang masuk ke dalam laring. Nah, yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Fungsinya untuk mencegah makanan sehingga tidak masuk ke dalam laring. Selanjutnya siapa? Saya. Irsa, coba Irsa. 4. Trakea sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Nah, yang keempat dinamakan paru-paru. Fungsinya sebagai jalan keluar masuk udara yang melewati paru-paru. Selanjutnya yang kelima siapa coba? Ayu, coba Ayu. 5. Bronkus sebagai saluran utama menuju alveolus dan menangkap debu ketika menghirup. Nah, sebagai yang kelima apa? Sebagai Yang saluran kelima namanya apa Ayu? bronkus. Namanya bronkus. Ingat ya, diingat. Apa fungsinya Ayu? Sebagai saluran utama menuju alveolus dan menangkap debu ketika menghirup. Nah, sebagai jalur utama ke bronkus dan bisa menangkap debu. Jadi udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup itu bisa bercampur dengan debu. Jadi si bronkus ini yang menyaringnya ya supaya tidak ikut debu-debunya itu. Yang ikut hanya oksigen yang kita hirup ya. Selanjutnya yang keenam coba nih ya. Bronkiolus sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveolus dan sebagai pengontrol jumlah udara yang bisa didistribusikan melalui paru-paru. Yang keenam namanya apa nih ya? Bronkiolus Bronkiolus. Fungsinya lagi sekali nih ya. sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveolus dan sebagai pengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Nah, sebagai pengontrol udara. Jadi udara ini dikontrol untuk didistribusikan ke dalam paru-paru. Yang ketujuh siapa? Putri Sari, coba nah. Alveolus sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Alveolus fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Nah, jadi dia bertukar. Yang terakhir siapa? Orisan, coba nah. Yang keras suaranya. 9. Paru-paru berfungsi untuk meminyakan permukaan sehingga dapat mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak ketika bernapas. Nah, jadi fungsinya paru-paru itu untuk meminyaki bagiannya supaya bisa bernapas. Nah, di sini sudah bisa menyebutkan. Sudah tahu kan bagian-bagiannya? Sudah tahu fungsinya ya? Sekarang coba buka buku paketnya pada halaman 14. Nah, halaman 14 itu ada teks tentang apa coba? Cara memelihara organ pernafasan. Coba sekarang kalian baca teks yang berjudul Cara Memelihara Organ Pernafasan. Bacaan teksnya? Dan
Yang pertama cara menjaga sistem organ pernapasan adalah menjaga kesehatan organ pernapasan dengan apa yang pertama? Makan makanan yang bergizi. Yang mana yang bergizi itu namanya? Iya, 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama itu memakan makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, berolahraga teratur. Olahraga itu bisa dengan jalan-jalan, apa juga? Lari, bersepeda, ada lari. Iya, tidak mesti olahraga yang berat-berat ya. Cukup dengan kalau punya siapa? Kak Akila punya sepeda, dia naik sepeda santai. Terus Risa apa? Lari pagi-pagi Risa ya, subuh-subuh itu lari. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, ini juga istirahat yang cukup itu jangan apa? Begadang. Kan masih kecil ya. Tidur tepat waktu jam 9 setelah belajar tidur ya. Kemudian posisi tidur ini kita juga ibu juga sering ini. Posisi tidur kalau sebelah kiri saja, tak bisa pindah-pindah, namun pindah-pindah. Tapi ternyata itu salah. Posisi tidur yang baik itu apa istilah tadi? Miring ke kanan dan jangan terlungkup. Miring ke kanan. Mana ingat ini tangan kanan. Berarti miringnya ke kanan, ya. Nah, yang kedua, bagaimana cara memelihara yang kedua siapa? Coba lihat. Cara menjaga organ pernapasan. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan dengan tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat mengangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Nah, cara memelihara organ pernapasan manusia yang kedua adalah menghindari zat-zat yang dapat merusak organ manusia. Zat-zat ini yang mana? Zat-zat itu zat apa? Tidak merokok dan iya, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Yang mana? Ketika orang tuanya merokok, bapaknya merokok, tidak usah didekati, atau ketika ada orang-orang sedang berkumpul merokok, tidak usah kita ikut duduk, kita harus bahkan kita harus jauhi. Kemudian menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Yang mana lingkungan kotor namanya? Banyak apa? Banyak polusi atau apa juga? Banyak sampah, air banyak sampah. Jadi kita lindungi pernapasan kita. Karena biasanya kalau lewat wilayah yang banyak sampah itu akan apa? Dicium bau apa? Bau busuk, bau tidak enak ya. Jadi daripada menghirup udara bau busuk yang tidak sehat untuk kesehatan kita, jadi kita harus menggunakan masker ya. Nah, juga kalau jalan-jalan di jalan, sedang jalan di pinggir jalan lewat banyak kendaraan yang lewat mengeluarkan apa? Asap kendaraan bermotor yang hitam-hitam itu tidak boleh kita hirup. Jadi kalau ada keperluannya jalan atau disuruh ibunya, mamanya pergi ke warung, nah melewati jalan, gunakanlah masker. Nanti siapa tahu ada dam-dam truk itu yang lewat ya, asap motor, asap kendaraannya ke kita, itu tanpa sengaja kalian hirup, itu akan bisa berakibat nanti sistem organ pernapasannya menjadi rusak atau tidak sehat ya. Yang ke mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Ini terutama ibu guru lihat ketika keluar main, beli beli apa lagi yang dingin-dingin itu. Yang ketiga sekarang siapa? Ya? Putri Betty. Cara memelihara organ pernapasan. 3. Merawat organ pernapasan dengan membersihkan rongga hidung secara teratur atau bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Nah, cara yang ketiga merawat organ pernapasan adalah
bersih. Jangan nanti sudah colek-colek kotor dibersihkan pupilnya sama Lisa, nanti pelan-pelan hancur. Nah, Lisa kena apa? Flu ya, maka tangannya kotor. Sekarang cara yang keempat siapa? Ayo, siapa lagi? Coba Irsa. Cara memelihara organ pernapasan. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan. Nah, cara yang keempat adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita, yaitu rumahnya kita dan lingkungan sekitar. Dengan cara apa? Nah, di rumah itu seperti ini, di kelas A yang lubang-lubang namanya apa? Ventilasi udara. Ini adalah sebagai jalan keluar masuknya udara. Jadi bertukar udara yang kotor dan yang bersih di sini ditukar ya. Kemudian, nah ini punya rumah harus diapakan yang perempuan biar bersih? Diapakan? Disapu ya, harus disapu dia rumahnya supaya bersih. Karena apa? Nanti yang kotor-kotor itu bisa menyebabkan debu. Debu itu kita apa? Hirup. Setelah dihirup masuk ke tenggorokan, ke sistem pernapasan paru-paru, jadinya sakit ya. Kemudian menanam tumbuhan atau pohon di lingkungan sekitar. Karena apa? Pohon itu adalah sumber udara yang kita hirup, namanya apa? Oksigen atau O2. Jadi pohon itu adalah salah satu penghasil oksigen. Dan juga apa? Pohon itu bisa menyaring udara-udara yang kotor tidak masuk ke rumah kita karena terhalang oleh pohon-pohon yang ada di sekitar rumah. Nah, sudah Ibu jelaskan, sudah kalian baca. Ada pertanyaan? Ada. Coba Rizke. Guru, kan sekarang musim hujan. Jadi saya dan teman-teman cepat sekali terkena flu dan batuk. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak cepat terkena flu dan batuk, Guru? Nah, sekarang ini kan lagi musim hujan. Jadi Rizke sama beberapa temannya terkena flu dan batuk. Menurut kalian, coba kira-kira bagaimana cara kita memelihara organ pernapasan supaya tidak terkena flu dan batuk? Ada yang mau bantu? Coba. Coba Isa, apa coba? Dengan cara apa? Coba. Menggunakan masker. Isa pintar keluar rumah menggunakan masker. Apa lagi? Menggunakan payung kalau hujan. Apa lagi? Tidak main hujan-hujanan. Terus apa lagi? Yang tadi kalau di kantin apa? Tidak memakan dan meminum yang dingin. Nah, itu ya. Jadi ketika tubuh kita belum siap untuk meminum minuman yang dingin, maka akan cepat terserang flu. Ya, gunakan masker ketika keluar rumah. Karena apa? Nanti satu flu. Rizka mungkin yang kena flu, tapi karena tidak memakai masker, mainlah dia bersama Anida, mainlah dia bersama Lisa. Nah, nanti ketika berbicara si virus ini menyebar ke Nida, menyebar ke Lisa, ikutlah Lisa menjadi flu. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Coba. Apa yang akan terjadi jika kita berada dekat orang-orang yang sering merokok? Nah, bagus. Tapi pertanyaannya aneh. Apa yang akan terjadi atau akibatnya kalau kita sering-sering duduk dengan orang-orang, berada di dekat orang-orang yang sering merokok? Ada yang bisa menjawab? Coba Isa. Susah bernapas atau sulit bernapas. Kenapa susah bernapas, Isa? Karena menghirup asap rokok yang mengandung racun. Pintar, tepuk tangan, jawaban
Coba. Nah, ini dia gambar sistem organ pernapasan pada manusia oleh kelompok 3. Pegang ini sayang. Nah, ini ujungnya ini. Nah, sama ini. Nah, coba diperhatikan punyanya kelompok 3, kelompok 1. Bagaimana dia menanggapi? Ya, kelompok 1 apa coba? Bagian organ-organnya sudah jelas. Kelompok 2 apa? Tata letak bagian-bagiannya sudah benar. Bagus hasilnya kelompok 3? Bagus. Ayo kasih tepuk tangan kelompok 3. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, Istri Sari menampilkan hasil kelompok gambar kelompoknya tentang sistem organ pernapasan pada manusia. Ya, coba diperhatikan Putri Petri, Akila. Ini adalah gambar sistem organ pernapasan pada manusia oleh kelompok 1. Nah, ada yang menanggapi? Ah, coba apa Isfa? Coba kelompok dari kelompok 3. Tata letak organ pernapasan tepat. Apa lagi? Gambar Rizka, gambarnya bagus. Iya. Tepuk tangan dulu buat Rizka. Silakan. Nah, tadi sudah kita nonton video, sudah ibu guru jelaskan, sudah menggambar. Sekarang saatnya ibu guru bagikan lembar kerja kalian untuk diisi sesuai kelompoknya masing-masing ya. Nah, ini tentang muatan IPA yang tadi kita pelajari. Nah, ini ada 3 LKPD ya. Nah, 3 LKPD. Ada, jangan lupa baca langkah kerjanya. Ibu guru ulang lagi. Ada nama kelompok ya. Nama kelompok kalian ingat ditulis. Kemudian tujuannya di sini ada 2. Langkah kerjanya tadi sudah ada langkah kerjanya di sini ya. Setelah tahu langkah kerjanya barulah dikerjakan ya. Nah, ibu guru bagikan LKPD per kelompoknya. Silakan. Ya, langkah kerja. Ingat nama kelompoknya jangan sampai lupa. Nah, sudah jadi? Sudah. Sudah, sekarang kumpulkan, taruh di mejanya ibu guru. Silakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke muatan bahasa Indonesia tentang karya gambar cerita ya. Nah, ibu guru akan menampilkan sekarang ciri-ciri dan manfaat gambar cerita. Diperhatikan ya. Ini adalah yang ibu guru tampilkan ciri-ciri pada gambar cerita. Diperhatikan ya. Nah, yang pertama memuat lebih banyak gambar daripada teks cerita. Jadi gambarnya itu lebih banyak daripada teks ceritanya. Gambarnya lebih banyak, lebih ada 1, 2, 3, 4, banyak kali sampai 5 ya. Yang kedua, gambar dibuat untuk menunjukkan kegiatan dalam cerita. Jadi gambar yang pertama, oh ini menunjukkan tentang cerita dia sedang masak misalnya. Nanti gambar yang kedua dilanjutkan dengan dia sedang menumpahkan makanan masakan yang sudah dimasak. Nah, yang ketiga
mencuci sayuran. Nah, kedua, gambar kedua, Rizka memotong sayur-sayuran. Ya, contohnya. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari sehingga lebih mudah dipahami. Jadi, ceritanya, teksnya itu menggunakan bahasa sehari-hari yang kalian mudah paham. Ini ciri-cirinya. Kemudian ada manfaatnya. Nah, apa manfaat gambar cerita? Bukan hanya obat batuk yang bermanfaat, tapi gambar cerita juga bermanfaat. Yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Ya, nah dia memahami penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Jadi gambar itu menyampaikan bahwa ini cerita yang akan saya sampaikan. Menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita. Menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, itu adalah manfaat dari gambar cerita. Supaya lebih tahu mana yang namanya gambar cerita, coba dibuka buku paketnya halaman 79. Nah, buka buku paketnya halaman 79. Ada gambar cerita, sebuah gambar cerita. Coba diperhatikan, nggak kalau diperhatikan gambarnya. Cerita, gambar cerita itu menceritakan tentang apa? Coba. Halaman 97. Halaman 97. Coba. Bu Guru mau tanya, ada gambar berapa banyak gambar cerita dulu? Satu gambar cerita menceritakan tentang apa? Coba gambar itu coba. Todi yang digigit semut. Todi digigit semut. Coba halaman berikutnya. Nah, ada lagi gambar cerita. Berapa banyak gambar ceritanya? 4. Menceritakan tentang apa? Diko dan kakaknya membeli ikan. Nah, itu adalah contoh gambar cerita. Contoh gambar ceritanya. Nah, sekarang supaya lebih tahu gambar cerita itu seperti apa, manfaatnya apa, ya Ibu Guru tanya lagi. Gambar cerita yang pertama. Gambar cerita yang pertama, halaman 79. Coba Ibu buka halaman 79. 97, lupa lagi Bu Guru. 97. Bercerita tentang siapa? Si Tobi. Todi apa Tobi? Todi. Si Todi. Kenapa si Todi digigit semut? Gimana digigit semut si Todi? Gimana coba? Di taman? Hah? Di ruang tamu apa di mana? Coba kasih gambarnya. Di ruang keluarga. Kemudian kapan itu? Kapan Todi digigit semut? Saat tertidur. Kemudian siapa yang digigit semut? Todi. Mengapa Todi digigit semut? Mengapa? Karena ketika makan si Todi ini malas membersihkan sisa-sisa makanan. Akhirnya sisa-sisa makanan itu dimakan oleh semut. Datanglah si semut. Nah, ketika Todi mau tidur, tiba-tiba dikira makanan sama semut, dimakanlah
si Todi. Bagaimana keadaan si Todi setelah digigit semut? Badannya terasa gatal. Iya. Nah, untuk ininya sekarang Ibu Guru akan bagikan LKPD tentang gambar cerita. Siap? Ya. Kerjakan LKPD-nya secara berkelompok ya, sesuai dengan muatan bahasa yaitu gambar cerita. Ini ya LKPD tentang muatan bahasa tentang gambar cerita. Ingat, ditulis nama kelompok, silakan. Nama kelompok, baca cara kerjanya. Sudah jadi? Sudah. Kalau sudah, Ibu Guru minta salah satu perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil diskusi tentang LKPD yang diisi ya. Nah, silakan kelompok Rizke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyajikan tentang urutan tentang gambar cerita. Tentang urutan yang benar gambar cerita. Yang pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikan pun di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobby." Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah menyajikan hasil diskusi LKPD tentang apa? Gambar cerita. Nah, untuk lanjutannya, tadi yang pertama kita pelajari muatan apa? IPA. Kalau Risa bilang IPS apa nanya? IPA. Risa sudah hafal, itu dia harus Risa. IPA tentang apa? Cara memelihara sistem pernapasan pada manusia. Terus ada muatan apa lagi? Bahasa Indonesia tentang apa? Gambar cerita, yaitu ciri-ciri gambar cerita dan manfaat gambar cerita. Dari penjelasan Ibu Guru tadi, dari bacaan yang kalian baca, dari LKPD yang kalian isi, ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami? Tidak. Yakin? Kalau yakin, sekarang silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Ibu Guru akan bagikan soal evaluasi ya. Soal evaluasi yang akan kalian kerjakan dan jawab di lembar kertas yang Ibu Guru sediakan ini ya. Kalian baca soalnya, kemudian kalau sudah tahu, pasti tahu ini jawabannya mana dari tadi. Ini saja yang kita pelajari ya. Tulis jawabannya di lembar kertasnya ya. Ibu Guru bagikan satu-satu. Ya.
Ya, silahkan. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari muatan ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia, kira-kira siapa yang tahu apa kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu, Coba Ihsan. dapat mengetahui sistem organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Dapat mengetahui sistem organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Pinter. Siapa lagi? Saya, Bu. Coba Nia. Kita dapat mengetahui cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Dapat mengetahui cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Iya, pinter. Ada lagi? Saya, Coba Nida. kita dapat mengetahui bagaimana cara membuat gambar cerita, ciri-ciri dan manfaatnya. Bisa membuat gambar cerita, ciri-cirinya, dan manfaat sebuah gambar cerita. Bagus jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulannya? Ya, Putri, pintar. Ayo Nak. Membuat pertanyaan dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, membuat kalimat pertanyaan dengan kata apa, siapa, Di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Iya, pinter. Itu adalah kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini. Nah, tadi setelah kalian datang ke sekolah, ibu guru perhatikan semua datang tepat waktu. Hari ini Ayu tidak datang terlambat ya Ayu ya, karena semalam Ayu tidurnya cepat, jadi bangunnya juga cepat, tidak terlambat seperti kemarin. Ibu guru lihat tadi juga pas keluar main, pas minum es, Akila minum es, ternyata sampah esnya dibuang ke tempat sampah ya. Berlakulah atau bersikaplah seperti itu. Sikap apa namanya? Disiplin dan tanggung jawab. Kalau kalian sudah melaksanakan sikap disiplin dan tanggung jawab, maka kalian akan bisa akan cepat menjadi orang yang lebih baik ya. Jadi cita-citanya bisa cepat tercapai ya. Nah, karena waktunya sudah habis, tapi ibu guru mau ingatkan biar tetap belajar di rumah. Ibu guru akan kasih tugas atau pekerjaan di rumahnya pada halaman, coba pada halaman 98. Karena waktu pulang sudah datang dan atau waktu belajar kita sudah selesai, sekarang ibu guru akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah supaya tetap belajar di rumah ya. Nah, tugasnya di rumah adalah mengerjakan soal pada halaman 99. Coba dibuka. Nah, buku paketnya halaman 99. Ditandai ya. Nah, coba ditandai. Nah, itu pekerjaan yang kalian lakukan atau kerjakan di rumah. Kalau tidak bisa menjawab, harus bertanya pada siapa? Bertanya pada orang tua, ya. Nah, ayo silakan sekarang waktunya kita pulang. Alat-alat tulisnya dibereskan kembali. Ya, nah untuk besok kita akan belajar kembali seperti biasa di sini ya. Ingat ketika datang ke sekolah tetap menggunakan masker, terus cuci tangan, jaga jarak. Besok tetap kembali belajar seperti biasa ya, dengan materi pembelajaran 4. Ingat ya, materi pembelajaran 4. Ayo, sudah sekarang kita akhiri pelajaran kita hari ini. Silakan
Ingat, kalau menyeberang jalan